Kekuatan melahap itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dikatakan bahwa penguasa pemakan jiwa mengandalkan kekuatan misterius ini untuk menyatukan domain pemakan jiwa. Dan nama penguasa pemakan jiwa, bahkan di antara ras jahat di luar wilayah, terkenal, bukan karena hal lain, hanya karena kekuatan melahap. Kekuatan melahap ini, belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Belaka, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Sejati di antara klan jahat ekstrateritorial, mungkin cukup sulit, karena tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dapat memecahkan kekuatan melahap yang aneh ini, dan dengan kekuatan melahap, penguasa pemakan jiwa dapat melahap semua hal untuk digunakannya sendiri, dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Sialan, melihat Ratu Iblis racun yang mundur di langit, racun bumi hanya ingin menangkap Xiao Yan dan menggunakannya untuk mengancam pemakan jiwa, tetapi kekuatan melahap di sekitarnya terlalu kuat untuk melindunginya. Terlalu tirani, jadi aku hanya bisa menyerah. Menyerahkan perlawanan. Melihat permaisuri iblis kuil racun yang terus-menerus mundur, sosok wanita manusia dari Ratu Iblis kuil racun juga perlahan-lahan menjadi ilusi, seolah-olah dia akan jatuh, kata pemakan jiwa. Haha, penjara penindas iblis ini tidak buruk, tetapi sangat disayangkan. Menghadapi kekuatan menelan tirani dari pemakan jiwa, permaisuri iblis dari pelindung tangan racun menatap pemakan jiwa sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang sedang dilakukan permaisuri iblis kuil racun ini?" Saat berikutnya, saat suara Ratu Iblis kuil racun jatuh, energi di seluruh penjara penindas iblis tiba-tiba menjadi ganas, dan sepertinya aliran air datang dari jurang. Napas seperti iblis yang keluar dengan cepat mengalir keluar dari kedalaman penjara penindas iblis. Kekuatan ini diubah oleh beberapa hal jahat yang kuat. Napas-napas ini berubah menjadi sinar energi merah tua, yang muncul dari kedalaman penjara penindasan iblis dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba mengalir ke tubuh permaisuri iblis racun Dao, tetapi napas-napas itu, yang terlemah, sebenarnya berada pada tingkat kesempurnaan Dosian bintang 3. Bahkan jumlah napas abadi pertempuran bintang 4 cukup besar. Si kecil, kali ini, aku akan membiarkanmu melihat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari klan jahat ekstrateritorial, untuk membuka jalan bagi jalan masa depanmu. Penguasa pemakan jiwa mengangkat kepalanya dan menatap iblis beracun itu dengan ekspresi kosong. Langkah terakhir tampaknya sengaja memaksa Ratu Iblis behel racun untuk menggunakan langkah yang paling kuat ini. Pembaruan tercepat novel Kiki https://2-. Dengan kegilaan permaisuri iblis beracun, seluruh penjara penekan iblis tiba-tiba dipenuhi dengan aura jahat, dan sinar energi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, aura permaisuri iblis beracun juga terlihat dengan mata telanjang. Naik, awalnya, kekuatan permaisuri iblis beracun yang baru saja membuka segel hanya pada tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 6, tetapi dengan masuknya aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara penekan iblis, aura itu benar-benar meroket dalam sekejap. Tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Kemudian, Dewa Pejuang Bintang 6 selesai. Tuan pemakan jiwa, dalam pertempuran hari ini, prestise Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda adalah musuh besar ras alien kita. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkan Anda. Tetapi permaisuri ini ingin pergi, tetapi tidak ada yang pernah menghentikan saya. Saat kekuatan melonjak ke penyempurnaan Dosian Bintang 6 dalam sekejap, permaisuri iblis dari Brahma beracun bersinar dengan aura biru kehijauan yang luar biasa menyilaukan, bahkan pupil matanya, warna biru kehijauan yang aneh itu meledak dengan racun yang mematikan. Batuk, bahkan dengan perlindungan kekuatan melahap dari pemakan jiwa, Xiao Yan merasakan kesemutan di kulit kepalanya saat ini. Aura beracun yang terkandung dalam tubuh permaisuri iblis Dosian Bintang 6 ini dengan kekuatan yang sempurna mungkin dapat dengan mudah membunuh dirinya sendiri. Permaisuri iblis Dosian Bintang 6 hanya lengkap, jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan, aku khawatir kamu masih tidak dapat menyingkirkan kejatuhanmu hari ini. Penguasa pemakan jiwa tersenyum, matanya menatap, seolah-olah sedang melihat semut. Hahaha, pengorbanan untuk kejahatan. Dalam sekejap, tubuh wanita manusia dari permaisuri iblis beracun tiba-tiba hancur, dan raksasa yang dibungkus dengan cahaya biru kehijauan meledak. Makhluk seperti itu, bahkan dalam pengalaman Xiao Yan, belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuh permaisuri iblis beracun sebenarnya adalah monster dengan kepala manusia dan tubuh binatang buas. Kepala manusia, tubuh bagian atas memiliki fitur wajah bersudut yang sama seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawah memiliki sisik dan tentakel jahat yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi penampilan spesifiknya terhalang oleh cahaya hijau, dan Xiao Yan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, di telapak tangan permaisuri iblis dari kuil racun, aura jahat yang tak tertandingi bertahan, dan titik cahaya perak yang agak kecil perlahan muncul. Tetapi keseluruhannya menghadirkan lingkaran, seperti perisai jahat. Itu adalah peralatan jahat. Pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Yang disebut alat jahat adalah harta yang hanya dapat dimiliki oleh yang kuat di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Peralatan jahat adalah produk jahat yang telah disuntik dengan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan dipadukan dengan nyawa dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap peralatan jahat memiliki kekuatan yang sangat tirani. Dan ada banyak jenis alat jahat, mungkin senjata, mungkin barang pribadi, tetapi tidak ada keraguan tentang energi yang menyilaukan yang terkandung di dalamnya. Alat-alat jahat dikendalikan oleh kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Menurut statistik para pembangkit tenaga listrik di dunia, ada 77 jenis alat jahat, dan bahkan alat-alat jahat peringkat teratas sama kuatnya dengan alat-alat ilahi di dunia. Ya, melihat alat jahat muncul di tangan permaisuri iblis beracun, hati Xiao Yan tenggelam, dan dia teringat apa yang dikatakan tuannya, pemakan jiwa, kepadanya sebelumnya. Orang di istana jiwa seharusnya menjadi alat jahat di tangan permaisuri iblis beracun, tetapi aku tidak tahu apa peringkat alat jahat ini dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Xiao Yan selesai berbicara, tetapi juga merendahkan suaranya dan perlahan menatap langit. Pertarungan para pembangkit tenaga listrik teratas. Apakah kau akhirnya bersedia menggunakan alat jahat itu? Melihat bahwa permaisuri iblis dari Poison Brak tidak menahan diri, dia langsung meremas alat jahat di tangannya, dan Soul Eater langsung tertawa. Boom! Tanpa terlalu memperhatikan Soul Eater, permaisuri iblis Dusa tiba-tiba mengeluarkan energi iblis yang mengerikan dari tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba diserap oleh alat jahat di tangannya. 1/5 dari ruang penjara sepenuhnya diselimuti. Di atas tudung ajaib, cahaya hijau seperti racun yang paling mematikan. Itu berubah menjadi pola aneh, yang sepenuhnya membuka jalan pada tudung ajaib, sehingga kekuatan tudung ajaib gelombang www.novelhall.com gelombang naik ke level berikutnya. Segera, di dalam tudung iblis hijau, beberapa energi iblis hijau yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Energi iblis itu seperti lautan iblis yang lengket. Mereka baru saja muncul, dan napas yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis kota ini segera menyembah mereka. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke penjara penindasan iblis juga meratap. Jelas, serangan yang terkandung dalam lapisan sihir tingkat ini jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Cek-cek, ternyata alat jahat di tanganmu sebenarnya adalah lonceng racun jahat, peringkat ke-57. Melihat tudung iblis yang tingginya hampir 1000 kaki, Soul Eater tiba-tiba memancarkan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya, kekuatannya sendiri. Karena kerusakan pada jiwa, aku hanya bisa mengatasi beberapa petarung abadi bintang 6, dan menghancurkan langit hanya pada level awal petarung abadi bintang 7, dan serangan permaisuri iblis beracun pada level ini telah mencapai puncak petarung abadi bintang 6 yang lengkap, tidak sulit baginya untuk membunuhnya, tetapi Earth Poison Breacher sedang mengincarnya, dan dia harus mencurahkan sedikit kekuatan untuk melindungi Xiao Yan, jadi Soul Eater saat ini akhirnya memancarkan sedikit kesungguhan di dalam hatinya. Bukan untuk hal lain, karena jam racun iblis peringkat 57 ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dengan dirinya saat ini, aku khawatir akan butuh waktu untuk memecahkannya. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Susu, manusia yang rendah hati, lain kali kita bertemu lagi, para ahli dari klan jahat di luar wilayah kita, kalian pasti akan turun dari wilayah pemakan jiwa kalian, dan menanggung malu hari ini. Menampilkan tudung iblis yang begitu mempesona, aura permaisuri iblis kuil racun tiba-tiba layu. Turun, seolah-olah tudung sihir ini telah mengambil semua sihirnya. Di Dusa, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, tubuh Ratu Iblis beracun dikembalikan ke seorang wanita manusia, dan kemudian dia mengambil rem beracun, dan berbalik menuju kekosongan yang hancur di suatu tempat di penjara penindasan iblis. Di sana, itu adalah jalan menuju dunia luar penjara penindasan iblis. Bab 1522, Kota Iblis sudah berakhir. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan, melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak dalam hatinya,
karena aura jahat di dalam tudung sihir, seperti lautan sihir, ternyata meraung langsung ke arah penguasa pemakan jiwa. Fluktuasi level itu menyebabkan Xiao Yan cukup khawatir dengan situasi penguasa pemakan jiwa. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan dua api suci di tubuhnya, disertai dengan kekuatan benih surgawi agung, ditampilkan dalam sekejap, mencoba membantu penguasa pemakan jiwa. Sialan, jimat pemakan jiwa tidak ada di sekitar, kalau tidak orang ini tidak bisa lolos dari 3 gerakanku. Kali ini, itu benar-benar salah perhitungan. Melihat kedua Ratu Iblis yang hendak terbang menjauh, Zaidu melirik tak berdaya ke tudung iblis setinggi 1000 kaki. Pemakan jiwa hanya bisa fokus padanya. Adapun racun permaisuri iblis, aku khawatir, hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan pertahanan yang terkandung dalam lonceng racun iblis ini dan serangan hebat di sekelilingnya, jika dibiarkan begitu saja, saya khawatir penjara penindas iblis akan menjadi neraka yang nyata. Pada saat itu, situasi mereka juga akan menjadi sangat buruk. Selain itu, tudung iblis ini cukup untuk menundanya untuk sementara waktu. Setelah menambahkan iblis beracun, dia dapat menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya, mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Pertarungan ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh Soul Eater. Kekuatan melahap, Soul Eater. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Lord of Soul Eater perlahan menyentuh garis misterius di antara kedua alisnya, dan tiba-tiba kekuatan melahap yang lebih kuat muncul. Tidak, terlihat sebagian kekuatan yang tersisa di tubuh utama Soul Eater dalam jimat Soul Eater. Dalam sekejap, dengan kekuatan jimat Soul Eater yang disuntikkan, lingkaran garis hitam di tubuh Lord of Soul Eater perlahan menggeliat seperti ulat sutra, dan kemudian berubah menjadi riak energi hitam, yang tiba-tiba mengenai tudung sihir. Boom! Riak energi yang mencengangkan meledak keluar dari tudung sihir dalam sekejap, dan tudung sihir yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, setelah disentuh oleh garis-garis hitam, ternyata seperti es tipis yang bertemu api. Itu mencair dengan cepat, dan setelah beberapa napas, itu benar-benar retak oleh penguasa pemakan jiwa. Bas! Dengan pukulan tirani seperti itu dari penguasa pemakan jiwa, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindasan iblis semuanya hilang di bawah pukulan ini. Permaisuri iblis Poison Sa, kemana kau pergi? Tepat setelah memecahkan tudung iblis, tubuh pemakan jiwa menggeliat, dan dia tidak peduli dengan perasaan lemah yang terpancar dari tubuhnya. Dia melarikan diri ke arah Ratu Iblis Poison Sa, seperti hantu. Tempat itu melesat pergi. Tidak bagus. Ratuku, silakan pergi. Permaisuri Iblis Dusa dan Dusa hendak melangkah ke lorong ruang angkasa untuk melarikan diri dari penjara penindasan iblis. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tudung sihir itu hanya akan menghentikan pemakan jiwa selama beberapa napas. Itu benar-benar hancur olehnya. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, kekuatan melahap yang sangat menyilaukan memenuhi telapak tangan penguasa pemakan jiwa, dan kemudian menyerang ruang tempat kedua permaisuri iblis kuil racun berada dengan satu telapak tangan. Jarak yang begitu jauh jelas tidak dapat menghentikan mereka untuk melarikan diri. Puff! Tepat ketika kekuatan melahap yang menyilaukan hendak mengenai permaisuri iblis racun, pelindung beracun bumi mendorong dengan kedua tangan, dan tubuh iblis racun itu segera terhuyung menjauh dari serangan kekuatan melahap, dan kekuatan melahap itu, tetapi menyapu langsung ke tubuh Didusa. Ratuku, cepatlah. Didusa terkena kekuatan melahap yang begitu menyilaukan, dan tiba-tiba seluruh tubuh menjadi ilusi, dan suara kesakitan muncul, tetapi dengan jejak kekuatan terakhir, Ratu Iblis Poison Sa sepenuhnya dikirim keluar angkasa, di saluran tersebut. Kali ini benar-benar ceroboh, masih sedikit kurang. Melihat bahwa permaisuri iblis beracun berhasil melarikan diri dari sini, pemakan jiwa juga tahu bahwa kali ini, pemberantasan permaisuri iblis beracun mungkin gagal. Boom! Setelah beberapa napas, tubuh kuil beracun tiba-tiba dimakan oleh kekuatan melahap pemakan jiwa, dan kekuatan pemakan jiwa juga banyak pulih. Berapa banyak poin yang ada? Setelah beberapa saat, Master Pemakan Jiwa bertanya kepada Xiao Yan, jelas setelah membunuh 2 racun di Tiandi, poinnya seharusnya hampir sama. 9.000. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kemudian kembali sadar dan berkata, jelas serangan tingkat pemakan jiwa tadi membuat Xiao Yan sangat terkejut. Karena permaisuri iblis dari kuil racun telah melarikan diri, maka hal-hal jahat yang ada di penjara penindas iblis ini tidak berguna. Lebih baik mengubahnya menjadi poin, yang dapat dianggap melakukan sesuatu yang baik untuk dunia. Begitu suara itu jatuh, penguasa pemakan jiwa segera dengan lambaian tangannya yang besar,
kekuatan melahap yang tak terlihat muncul, menelan aura jahat yang tersisa di penjara penindas iblis. 8.100, 9.800, 11.000. Setelah beberapa saat, poin di tangan Xiaoyan akhirnya menembus angka 10.000, dan penjara penindas iblis ini begitu dimanipulasi oleh penguasa pemakan jiwa sehingga hanya ada sedikit aura jahat dan benda jahat di dalamnya. Ini benar-benar salah perhitungan kali ini, tapi lupakan saja, lain kali kita bertemu lagi, akan mudah untuk membunuhnya. Ingat, jangan sebutkan alat-alat jahat kepada siapapun. Bagaimanapun, alat-alat jahat itu jahat, tetapi harta tidak pernah jahat, itu hanya tergantung pada apakah hati pemiliknya baik atau tidak. Mengenai pertukaran menelan peradangan dan memurnikan pil tingkat abadi, aku akan berencana untuk meninggalkan penjara penindas iblis. Bagaimanapun, tidak ada gunanya tinggal di sini. Seseorang ada di sini, ingatlah untuk tidak membocorkan berita. Setelah beberapa saat, tubuh Soul Eater bersinar, dan kekuatan sekuat Dewa Pejuang Bintang 7,5 langkah juga menghilang seketika, dan di penjara penindas iblis, ketenangan yang langka dipulihkan. Hanya saja di bawah ketenangan ini, tidak ada atmosfer jahat, hanya ruang yang redup. Puff! Dengan suara, Xiaoyan menembak langsung, menyebabkan beberapa luka yang cukup jelas di tubuhnya, dan kemudian menembak kembali langsung ke tanah. Mencicit, setelah beberapa saat, klon energi perlahan muncul di ruang ini. Aura permaisuri iblis dari kawat gigi beracun, seperti yang diduga, aura itu hilang. Sepertinya seperti yang dikatakan penguasa alam gelombang ada bencana dalam serangan itu. Lupakan saja, lebih baik aku kembali dan bertemu kembali dengan pemilik desa terlebih dahulu, sehingga orang-orang kuat di desa bisa datang untuk membersihkan penjara penindasan iblis. Pengalaman penjara penindasan iblis juga harus berakhir. Klon energi perlahan muncul, orang ini adalah penjaga Pluto Surgawi, Zuomu. Tuan, tepat saat klon energi hendak pergi, suara lemah muncul dari tanah. Xiaoyan langsung jatuh koma setelah dia selesai berbicara. Bagaimana orang ini bisa bertahan hidup di tangan permaisuri iblis beracun? Sungguh luar biasa. Setelah klon energi Zuomu selesai berbicara, dia membawa Xiaoyan dan meninggalkan penjara penindasan iblis. Sampai saat ini, persaingan di kota penjara iblis benar-benar berakhir. Kali ini, kompetisi penjara penekan iblis dikatakan sebagai poin saat ini, tetapi sebenarnya, saya khawatir itu adalah kontes antara pembangkit tenaga listrik 4 benua, masyarakat jiwa tersembunyi, dan istana jiwa untuk melindungi penjara penekan iblis. Namun, dalam kontes ini, pada akhirnya, itu didasarkan pada kemenangan pembangkit tenaga listrik dari 4 benua. Sangat disayangkan bahwa para master tingkat pemakan jiwa semuanya melarikan diri oleh permaisuri iblis beracun. Adapun pembangkit tenaga listrik istana jiwa dan masyarakat jiwa tersembunyi, adalah kerugian besar, sial. Aura di kedalaman penjara penindasan iblis semakin jahat, apakah ada yang salah dengan Xiaoyan? Di luar kota Xifang, Villa Gunung Tianming, kediaman para ahli di Dongzhou, saat ini sekelompok murid yang luar biasa juga berkumpul bersama, di mana Duki Fei gelisah dan berjalan maju mundur. Tercengang, duo Tianhong, yang duduk di tempat pertama, hanya ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakak Qi Fei, jangan khawatir, kakak tertua saya pasti baik-baik saja. Melihat ini, Xiao Gui juga berbicara perlahan. Mengikuti suara Xiao Gui, kerumunan perlahan menjadi sunyi. Tabrakan, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, batu penekan sihir di tangan Xiao Gui tiba-tiba meledak menjadi gelombang yang menyilaukan, dan semua orang tiba-tiba bertanya-tanya. Ini, daftar peringkat. Moge mengalihkan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tunggu, lihat. Melihat nama-nama 10 orang yang terpampang di udara, nama dan poin Xiaoyan melonjak dari 5.000 menjadi 11.000. Kakak Xiaoyan pasti baik-baik saja. Melihat adegan dramatis ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar, sangat menyilaukan di mana-mana. Duo, Tianhong tersenyum perlahan ketika melihat ini. Dia secara alami tahu betapa sulitnya mendapatkan poin. Di sisi lain, di dalam Villa Tianming, penduduk desa, aku kembali. Di halaman tempat tinggal Raja Dunia Bawah, Zuomu perlahan muncul bersama Xiaoyan dalam keadaan koma, dan tiba-tiba membuka mulutnya ke rumah bagian dalam. Rilis pertama https://https://. Siapa ini? Setelah beberapa saat,
suara terkejut datang dari rumah. Orang ini adalah satu-satunya murid yang tersisa di penjara penindasan iblis setelah permaisuri iblis dari kuil racun membuka segel. Dikatakan bahwa itu untuk tujuan menghancurkan ratu. Meskipun Zuomu tidak mempercayainya, dia tetap membuka mulutnya. Feng, banyak murid baru saja meninggalkan penjara penindasan iblis, dan mereka datang kepada mereka tanpa henti untuk meminta bantuan. Dan anehnya ketika mereka memasuki penjara penindasan iblis, klon energi Zuomu banyak diblokir. Dan bagaimanapun, Zuomu pasti tidak akan percaya bahwa seorang pria di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 3 benar-benar dapat bertahan hidup di tangan permaisuri iblis kuil racun tingkat Dewa Petarung Bintang 6. Batuk-batuk. Setelah beberapa saat, Xiao Yan batuk dengan keras, dan sudut matanya perlahan terbuka. Di mana aku? Apakah aku mati? Xiao Yan berkata dengan lemah untuk sementara waktu. Mencicit. Saat Xiao Yan bangun, rumah itu tiba-tiba terbuka dengan tenang, dan tubuh Pluto surgawi perlahan-lahan berjalan keluar. Tuan, Zuomu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan hormat ketika dia melihat Raja Pluto keluar. Si kecil, ini adalah bagian dalam Villa Tianming, dan aku adalah Raja Tianming. Pria yang mendekat perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Jelas bahwa di balik senyum ini tersembunyi kekuatan besar, dan kekuatan itu sama tiraninya dengan kekuatan permaisuri iblis beracun. Setelah permaisuri iblis dari kuil racun membuka segel, aura jahat dari seluruh penjara penindasan iblis menjadi sangat terang, bahkan aku tidak bisa bertahan lama, tetapi untungnya, masyarakat jiwa tersembunyi dan pusat kekuatan istana jiwa bertarung melawan permaisuri iblis dari kuil racun. Aku cukup beruntung untuk membuat tuan ini datang. Xiao Yan mengingatnya perlahan. Hanya saja Pluto surgawi di depannya ini membuat Xiao Yan cukup terkejut, karena Pluto hari ini kira-kira seusia dengannya, dengan wajah yang tampan, dan dengan tubuh yang kuat, dia adalah seorang pemuda yang tampan. Bagaimana mungkin pria sekuat itu benar-benar ada? Itu adalah Pluto surgawi dengan kekuatan seorang petarung abadi bintang 6, yang cukup mengejutkan Xiao Yan. Jadi begitulah, begitu suaranya jatuh, Raja Pluto mengangguk pelan. Bawa dia ke bawah untuk beristirahat. 1 bulan lagi, aku akan secara pribadi membawa 10 besar kontes penjara penindasan iblis ini ke alam jiwa Li, kata Pluto surgawi Zaidu. Ya, begitu dia selesai berbicara, Zuomu perlahan membawa Xiao Yan ke bawah untuk beristirahat. Orang ini memiliki fluktuasi api suci, dan aku selalu merasa bahwa pasti ada beberapa rahasia tentang orang ini. Dia benar-benar pria kecil yang menarik. Permaisuri iblis Poison Sa, kali ini membiarkanmu melarikan diri adalah permainan. Aku harap kamu bisa memberiku beberapa kejutan. Lagi pula, di keluarga kuil racunmu, kecuali permaisuri iblis kuil racunmu yang selamat, kuil racun ganda langit dan bumi dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah musnah. Seorang ratu iblis kuil racun biasa tidak perlu ditakuti. Akan lebih baik lagi jika itu bisa mengarah ke pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di atas alam jiwa Li bersusah payah untuk menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tetapi sayangnya, keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat ini terlalu langka. Dan sejak Perang Dunia sebelumnya, pembangkit tenaga listrik teratas dari ras jahat luar angkasa ini telah menghilang. Begitu suara itu jatuh, Pluto surgawi juga perlahan terdiam. Pemula, Zuomu membawa Xiao Yan ke rumah yang agak sepi, dan segera mulai mengerjakan hal-hal lain. Hanya Xiao Yan yang berdiri diam di rumah. Tabrakan, Zaidu melemparkan penghalang jiwa, dan Xiao Yan segera berbaring di tempat tidur dengan perasaan lega. Kekuatan Pluto bagus hari itu, tetapi dia masih kalah dengan permaisuri iblis dari kuil racun, dan alasan mengapa dia begitu mudah mungkin terkait dengan teknik kultivasinya. Kata sang pemakan jiwa, sangat disayangkan permaisuri iblis dari kuil racun berhasil lolos kali ini. Xiao Yan berkata dengan malas. Menurutku tidak sesederhana itu. Di Villa Gunung Tianming, meskipun hanya ada 1 dosian bintang 6, Tianplu, tetapi ada banyak dosian bintang 5. Jika mereka berniat untuk berjaga-jaga, bahkan jika permaisuri iblis dari kuil racun memiliki kemampuan untuk mencapai langit, aku khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri. Petik 2. Itulah sebabnya permaisuri iblis dari kuil racun dapat melarikan diri dengan mudah. Aku khawatir itu adalah rencana mereka. Lagi pula, dari awal hingga akhir, tidak ada orang kuat dari Villa Tianming yang mengambil tindakan. Ini tidak sejalan dengan sikap mereka. Dewa pemakan jiwa menganalisis. Itu benar, tetapi orang-orang ini,
mengapa mereka membiarkan permaisuri iblis kuil racun dari Dewa Pejuang Bintang 6 pergi? Xiao Yan berkata segera setelah mendengar ini. Itu tidak diketahui. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Pertama-tama atur napas dalam tubuhmu, lalu cobalah untuk mendapatkan pil obat dan teknik menelan radang dalam bulan ini. Ketika saatnya tiba, perjalanan ke alam jiwa Li pasti sangat menarik. Setelah Master Pemakan Jiwa selesai berbicara, ada juga sedikit semangat di hatinya. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya tiba di alam jiwa Li. Ya, Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Tempat lain, ruang sempit di Yin Huntian, ini adalah celah ruang yang rusak, dan saat ini, tubuh lemah permaisuri iblis kuil racun perlahan muncul di sini. Gelombang orang kuat dari Villa Tianming tiba-tiba aneh bahwa mereka tidak mengikuti. Mata indah permaisuri iblis racun terus-menerus waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul di celah-celah di ruang ini, tetapi yang aneh adalah tidak ada orang kuat, yang membuatnya cukup gelisah. Bagaimanapun, dia dan orang kuat dari Villa Gunung Tianming telah bermain melawan satu sama lain ratusan kali, wajar untuk mengetahui kewaspadaan mereka. Lupakan saja, lebih baik kembali dulu. Meskipun kali ini aku lolos dari penjara penindasan iblis, aku mengorbankan semua kekuatan klan Dusaku. Sungguh, tak berdaya, permaisuri iblis Dusa tidak ragu-ragu, dan kecepatannya meroket, langsung menghadap celah angkasa. Apakah itu permaisuri iblis dari kuil racun? Di sisi lain, di celah angkasa, seorang wanita yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih susu perlahan berbicara. Dalam suaranya, ada aura tirani yang membuat celah angkasa terasa tidak nyaman. Pembangkit tenaga listrik tingkat, raja dari ras jahat ekstrateritorial, iblis cahaya. Orang ini tidak pergi ke arah permaisuri iblis racun, tetapi ke arah Li Hunyu. Di belakang mereka berdua, seorang pria kekar dengan aura mengerikan mengalihkan pandangannya dengan panas, menatap iblis cahaya yang baru saja menghilang di depannya dan meraung, itu sebenarnya iblis cahaya. Mengapa aku merasakan napas yang familiar dari orang ini? Napas ini sedikit seperti kekasih lama Kaisar Iblis, apakah itu ilusi? Lupakan saja, mari kita pergi ke Li Hunyu untuk menemukan Xiao Yan. Terlebih dahulu, setelah pria itu selesai berbicara, dia juga berjalan menuju alam jiwa Li. Dan pria ini, dari dunia iblis, datang ke dunia hantu ribuan mil untuk menemukan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik dunia iblis Hei Salonglang yang sedang menghancurkan segel Kaisar Iblis. Dengan berakhirnya penjara penindasan iblis, semua tokoh kuat di 4 benua mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Kecuali 10 orang teratas yang tetap tinggal di sini, tokoh kuat lainnya juga meninggalkan Villa Tianming satu demi satu dan kembali ke daerah masing-masing. Adapun semua orang di Dongzu, saat ini, kecuali Duki Fei, Xiao Gui, dan saudara perempuan keluarga Yu, yang lainnya juga dibawa kembali ke Dongzu oleh Du Tianhong. Adapun saudara perempuan keluarga Yuan, mereka juga perlahan kembali ke klan mereka. Tetapi Xiao Yan telah dalam keadaan tertutup, dan orang-orang ini tidak mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. 10 orang teratas dalam kompetisi semuanya mundur saat ini. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh banyak hal di penjara penindasan iblis, jadi mereka harus disortir. Tempat lain, tempat Xiao Yan tinggal. Dalam 5 hari, aku akhirnya menstabilkan aura di tubuhku. Tampaknya kekuatanku saat ini juga telah mencapai keadaan jenuh tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 3. Hanya masalah waktu sebelum menerobos ke tahap selanjutnya. Xiao Yan perlahan membuka pupil matanya dan berkata dengan penuh semangat. Perjalanan ke penjara penekan iblis ini tampaknya memiliki banyak manfaat untukmu. Melihat Xiao Yan seperti ini, Soul Eater juga tertawa. Ya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, jelas, apakah itu pengetahuannya tentang kekuatan Soul Eater, klan jahat, dan alat-alat jahat dari luar alam, dia telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau begitu, mari kita lakukan. Pertama, tukarkan kembali teknik menelan api, itu hal yang baik. Dengan benda ini, kemampuan perlindungan diri Anda juga akan meningkat, dan Anda akan memiliki banyak kepercayaan diri untuk memasuki alam jiwa Li. Penguasa Soul Eater berkata dengan lega. Oke, Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu mengeluarkan batu penekan sihir di tangannya. Boom, batu penekan sihir baru saja muncul, dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona mengalir ke dalamnya. Pada saat itu, tubuh Xiao Yan memasuki ruang harta penekan sihir. Ada ruang kecil di atas batu penekan sihir, dan harta karun penekan sihir disimpan di ruang kecil itu,
dan tingkat pencapaian spasial ini mungkin merupakan cara yang hebat untuk sistem ruang angkasa yang sebenarnya. Teknik menelan api. Kali ini, Xiao Yan baru saja memasuki ruang harta karun penekan sihir tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia datang keluar kelompok cahaya teknik menelan api dan menatap kelompok cahaya itu dengan mata berapi-api. Gulungan-gulungan berdiri dengan tenang. Pada gulungan itu sepenuhnya dibungkus oleh pola api yang tak terhitung jumlahnya, dan pola-pola api itu menguraikan pola yang sangat misterius, yang membuat gulungan ini sangat misterius. Tukar teknik menelan api. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan segera memanggil kekosongan tak berujung di harta karun penekan iblis. Kamu membutuhkan 10.000 poin untuk menukar teknik menelan api. Kamu memiliki 11.000 poin sekarang, apakah kamu ingin mengonfirmasi pertukaran? Tiba-tiba, suara agung dengan tekanan yang sangat tirani tiba-tiba bergema di ruang ini. Kombinasi sistem ruang angkasa dan sistem kekacauan benar-benar mengerikan. Mendengar suara tiba-tiba ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit ngeri di hatinya. Konfirmasikan pertukaran, kata Xiao Yan dengan tenang. Krak, dengan suara, poin Xiao Yan langsung dikurangi 10.000, tetapi dengan berakhirnya pengurangan poin, kelompok cahaya yang dipenjara yang dibungkus dalam seni menelan juga menghilang tiba-tiba, dan gulungan seni menelan tiba-tiba jatuh ke tangan Xiao. Tangan yang meradang. Cepat, keluar dari sini. Tiba-tiba, suara tergesa-gesa dari Soul Eater terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba meremas gulungan api menelan dengan telapak tangannya, lalu tiba-tiba melompat dan menghilang di sini dalam sekejap. Tabrakan. Sial, terlambat selangkah. Siapa sebenarnya yang menukar teknik menelan api? Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun di domain jiwa li kita. Aku benar-benar ingin melihat orang sungguhan. Dan Xiao Yan menghilang begitu saja, dan di ruang tempat dia menghilang, seorang pria kuat perlahan muncul. Seluruh tubuh orang ini dihantui oleh aura hantu, tetapi aura ini sebenarnya lebih kuat daripada milik permaisuri iblis beracun. Tuan, ada apa? Xiao Yan buru-buru bertanya setelah kembali ke rumahnya. Penukaran teknik menelan api pasti akan membuat manajemen senior domain jiwa li khawatir. Bagaimanapun, apakah itu 10.000 poin atau teknik menelan api, nilainya luar biasa. Tapi sekarang tidak apa-apa, kata Soul Eater. Ya, langkah selanjutnya adalah berlatih teknik menelan api, memurnikan ramuan yang melahap api abadi, dan menuju ke alam jiwa li. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Satu telapak tangan meremas erat gulungan teknik menelan api, dan tangan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hati api suci di dadanya. Jangan khawatir, Acacia Broken Heartitis dapat hidup dan mati, dan itu pasti akan berhasil. Tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, Soul Eater juga membujuknya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan emosinya perlahan menjadi tenang. Setelah beberapa menit, suasana hati dan napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Jadi dia memfokuskan perhatiannya pada gulungan di tangannya. Gulungan itu hitam pekat, tetapi pada gulungan hitam pekat itu, suhu yang menyengat membuat Xiao Yan merasakan jantungnya berdebar-debar. Xiao Yan tahu bahwa teknik menelan ini jelas bukan keterampilan biasa. Gulungan itu bulat secara keseluruhan, dan di sisinya ada 3 karakter besar menelan peradangan. Weng Om. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Soul Eater saling memandang, dan kemudian kekuatan jiwa yang menyilaukan disuntikkan dengan lembut ke dalam diri mereka. Seketika, gelombang panas menyebar dari gulungan itu seperti letusan gunung berapi, dan objek penyebaran itu ternyata adalah tubuh Xiao Yan. Menelan peradangan, seni peri tingkat menengah. Dengan api sebagai fondasinya, kekuatan api untuk meningkatkan kekuatan sendiri adalah harta karun klan kita. Pada gulungan hitam pekat itu, suara bahasa Sanskerta perlahan terbuka gelombang dalam suara itu. Sunyi itu mencapai ekstrim, tetapi itu membuat dunia takut padanya. Sepertinya orang ini seharusnya sudah tenang. Melihat Xiao Yan tiba-tiba terdiam, Soul Eater tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu dengan tenang. Sungguh seni abadi yang tirani. Setelah beberapa napas, Xiao Yan tiba-tiba tersadar, terengah-engah, dan bahkan semburan ekstasi muncul dari pupilnya. Jelas, dia telah belajar banyak tentang situasi memasuki meditasi tadi. Rahasia tentang menelan. Bagaimana? Master Soul Eater buru-buru berbicara. Bagaimanapun, dia hanya mendengar tentang kekuatan teknik menelan api ini, dan belum sepenuhnya menyentuhnya, jadi dia sangat menantikannya.
Master, nilai benda ini mungkin sama dengan Fen Jue. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara berapi-api di dalam hatinya. Jelas, kontak yang baru saja dilakukannya membuat Xiao Yan mengerti bahwa nilai teknik menelan ini mungkin merupakan hasil dari pertemuannya sejauh ini. Bayi paling tirani yang pernah kutemui kecuali Fen Jue. Bagaimana? Soul Eater bertanya dengan curiga. Menelan api terutama didasarkan pada api. Dikatakan bahwa menelan api yang berbeda dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, menelan 3 biji surgawi kecil dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan menelan 2 biji surgawi besar dapat meningkatkan 1 tingkat kekuatan. Kekuatan. Xiao Yan berbicara perlahan. Di mana api suci? Pemakan jiwa tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setiap kali kamu menelan sepotong api suci, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu 1 tingkat. Selain itu, tampaknya tidak ada batas atas. Tiba-tiba, suara Xiao Yan terdengar seperti guntur. Apa? Setiap kali kamu menelan api suci, bisakah kamu meningkatkan level kekuatanmu? Dalam sekejap, pupil mata Soul Eater mengecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Ya, tetapi teknik menelan api ini tampaknya memiliki batas. Itu hanya dapat digunakan di bawah 7 Star Fighting Immortals. Jika melebihi level ini, aku khawatir itu tidak akan dapat digunakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga agak tidak berdaya. Kelemahan ini, nilai teknik menelan api ini, mungkin suatu saat akan melampaui Fen Jue. 7 Stars Fighting Immortals. Tapi itu sudah cukup. Kekuatanmu saat ini sudah berada di tahap tengah Dosian Bintang 3, dan kamu memiliki 2 api suci dan benih surgawi yang besar di tubuhmu. Setelah kamu menggunakan teknik menelan untuk menelannya, kekuatanmu mungkin akan mendekati tahap awal Dosian Bintang 4 dalam waktu singkat. Aku khawatir itu juga mencengangkan. Soul Eater menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku sudah hafal rute casting teknik menelan api, dan teknik bertarung ini cukup sederhana. Tampaknya dibuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik tipe api kita. Tampaknya akan ada kesempatan di masa depan untuk pergi ke klan menelan. Mari kita lihat apakah kita dapat menghilangkan kekurangan teknik menelan api. Xiao Yan juga berkata dengan puas, bagaimanapun, teknik menelan api cukup sederhana. Sekarang Xiao Yan, aku khawatir ketika dia bertemu dengan Jenderal Darah Roh Bumi, dia akan dapat membunuhnya tanpa usaha apapun. Sayangnya, Jenderal Darah Roh Bumi juga dimakamkan di penjara penindasan iblis. Rilis pertama https://https://. Itu sangat bagus. Melihat kepercayaan diri yang tiba-tiba di antara alis Xiao Yan, Soul Eater juga tersenyum dan berkata, meskipun perjalanan ini telah melepaskan permaisuri iblis kuil racun, itu dapat dianggap sebagai panen yang baik. Kekuatan Soul Eater Lord saat ini mungkin hampir tidak mencapai level Dewa Pejuang Bintang 7,5 langkah. Kekuatan semacam ini, belum lagi surga jiwa Yin belaka, sudah mendekati puncak bahkan jika dia memasuki alam jiwali, tetapi tidak ada jimat pemakan jiwa. Dengan adanya pemakan jiwa, kekuatan pemakan jiwa sangat berkurang. Selain itu, asal-usulnya sendiri terluka, jadi kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Setelah bertarung dengan permaisuri iblis Dusa, dia menyerap napas jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara penindasan iblis, dan luka-lukanya pulih banyak. Namun, karena takut ditemukan oleh para ahli dari Villa Tianming, pemakan jiwa tidak menggunakan lonceng sungai darah. Jika tidak, bahkan jika permaisuri iblis dari kuil racun memiliki 10 nyawa, dia tidak akan bisa lolos dari telapak tangan penguasa pemakan jiwa. Bagaimanapun, Sueheling adalah seorang prajurit jahat di dunia hantu. Setelah digunakan oleh penguasa pemakan jiwa, kekuatan semacam itu akan dihukum oleh hantu dan dewa. Sekarang kamu sudah siap, langkah selanjutnya adalah membuat pil obat. Xiao Yan berkata sedikit, cukup senang. Ayo kita lakukan, bagaimanapun juga, butuh banyak waktu untuk memurnikan pil obat. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, lalu memejamkan mata dan mengatur napasnya. Keluarlah. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Xiao Yan, 3 tanaman obat dan pil kelas 5 Immortal Rank yang diperoleh dari makam Raja Surgawi, berdiri diam di kehampaan. Api abadi bukanlah permainan anak-anak, dan pil es mendalam inilah yang melahapnya. Xiao Yan menatap pil muda peringkat kelima Immortal Rank yang agak tenang di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena keberuntungan mendapatkan pil muda ini,
saya khawatir saya tidak akan dapat memurnikan pil es mendalam sebelum memasuki alam jiwali. Tingkat apoteker Xiao Yan belum benar-benar menginjakkan kaki di peringkat kelima peringkat abadi, jadi dia tidak dapat berhasil memurnikan pil misterius es, tetapi ini juga merupakan efek misterius dari pil muda peringkat kelima peringkat abadi, yang memungkinkan Xiao Yan memurnikan bahan obat menjadi muda. Di antara pil, itu berhasil dimurnikan. Api. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, telapak tangannya yang mempesona tiba-tiba terbalik, dan jejak kekuatan api suci berwarna kaki dan cian tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terlalu peduli, dan langsung menampilkan dua jenis api suci pada saat yang sama. Bagaimanapun, dia ingin berhasil memurnikan pil obat tingkat abadi kelas 5 dalam waktu kurang dari sebulan, bahkan jika dia memiliki pil muda di tangannya, tekanannya tidak kecil, jadi Xiao Yan hanya dapat mengambil risiko dan menggunakan dua api suci pada saat yang bersamaan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Crash. Kekuatan kedua api suci baru saja muncul, dan tiba-tiba mereka mulai perlahan bergabung di bawah api Xiao Yan yang berputar cepat. Setelah beberapa napas, api kaki dan cian bergabung menjadi satu, terlepas dari kekuatan atau apinya. Kekuatan telah meningkat pesat. Kau tinggallah bersamaku. Dia melirik pil muda tingkat 5 abadi yang berdiri diam di dalam botol giok. Xiao Yan tersenyum perlahan. Lagi pula, kecerdasan pil muda ini telah musnah, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memurnikan bahan obat 3 rasa yang paling dipalsukan di dalam pil es mendalam menjadi pil muda. Hanya saja, ketiga jenis bahan obat ini cukup sulit untuk dimurnikan. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan dua jenis api suci, itu akan memakan banyak waktu. Mari kita tekan rumput jantung terlebih dahulu. Melihat ketiga ramuan di depannya, Xiao Yan juga bersiap untuk yang mudah dan yang sulit, dan langsung mendapat ide. Weng Ham, seluruh tubuh rumput penekan jantung memiliki lengan yang tebal, dan rimpang serta daun kecil semuanya memancarkan efek misterius konsentrasi dan ketenangan, dan bahkan daunnya memancarkan aroma yang menggoda, di bawah aroma yang menyebar, napas di tubuh Xiao Yan menjadi tenang. Benda ini benar-benar layak menjadi harta karun yang melahap api abadi. Melihat bahwa rumput penekan hati memiliki kekuatan obat yang begitu kuat, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan kemudian api yang menyilaukan langsung membungkusnya dan mulai memurnikannya. Suatu hari, 2 hari, 7 hari, begitu waktu berlalu, itu adalah 7 hari. Selama 7 hari, Xiao Yan tanpa lelah mengendalikan dua api suci untuk melancarkan serangan panik pada rumput penekan hati. Untungnya, api suci itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dalam 7 hari, rumput penekan hati yang kuat dan luar biasa itu sangat kuat. Itu juga meledak tiba-tiba dan berubah menjadi cairan obat hijau. Cairan obat itu mengandung efek menenangkan dan aroma yang menyegarkan, yang membuat orang merasa segar kembali. Gelombang berikutnya adalah inti sihir tingkat Douxian Samsung. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan perlahan menatap inti sihir yang tidak bergerak ini. Aura kekerasan yang terkandung pada inti sihir itu cukup mengerikan, dan nilai benda ini cukup berharga. Itu diperdagangkan di tangan orang lain, bahkan Xiao Yan tidak berdaya. Boom! Inti sihir itu menunjukkan warna hijau tua. Dengan terkikisnya api suci Xiao Yan, aura kekerasan menyebar, tetapi tidak menyebar lama, dan itu ditransmisi oleh api suci Xiao Yan. Kehampaan. Seiring berjalannya waktu, itu adalah 10 hari lagi. Selama 10 hari, inti sihir hijau tua ini selalu tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan bantuan dua api suci, baru pada hari ke-6 retakan kecil lahir, jadi berhasil disempurnakan dan dicairkan sepenuhnya. Itu adalah tumpukan cairan yang bersinar hijau tua. Cairan itu diisi dengan kekuatan yang luar biasa keras, tetapi ditekan oleh api suci, jadi tidak ada masalah. Hal terakhir, Wanian Xuanbing. Melihat kedua ramuan itu telah dimurnikan sepenuhnya, ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Bahan terpenting untuk memurnikan Bing Xuan dan adalah rumput penekan jantung, inti iblis, dan Xuan Bing 10.000 tahun. Dua yang pertama baik-baik saja. Meskipun sulit, itu hanya masalah waktu ketika menghadapi api suci. Hanya saja bahan obat terakhir ini, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius untuk sementara waktu. Xuan Bing sangat kuat, dan tumbuh di tempat yang sangat dingin sepanjang tahun. Api biasa tidak berguna untuknya, bahkan jika itu adalah api suci, kekuatan pemurniannya sangat berkurang, belum lagi itu adalah Xuan Bing 10.000 tahun.